Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, hari ini kita ketemu lagi di ATF Podcast. Seperti biasanya kita selalu hadir dengan tampilan narasumber yang akan berbagi informasi, berbagi motivasi, berbagi inspirasi di ATF Podcast. Nah, siapa yang nggak kenal dengan pemadam kebakaran? Hari ini kita akan berbicara tentang pemadam kebakaran, ya. Ada sebuah tagline yang menjadi sematan bagi petugas PMK di Kota Batu, yaitu pahlawan itu bukan hanya yang mengangkat senjata, tapi yang memadamkan api pada saat proses terjadinya kebakaran juga bisa disebut pahlawan. Nah, untuk itu hari ini saya ajak kenal lebih dekat dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkot Batu. Hari ini sudah ada narasumber yang sudah ada di samping saya. Saya langsung saja sapa Pak Suprianto SDMT, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkot Batu. Pak Pri, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Seger ini. Kalau Pak Pri masih suka gadangan Pak? Begadang? Ya kadang-kadang. Karena kan harus on call ya Pak ya, 24 jam ya? Siap, hampir seperti tahanan kota. Selain Pak Pri, hari ini juga Pak Pri didampingi stafnya ya, timnya. Ada Bu Tri Bakti Ningsih SE, analis kebakaran ahli pertama. Bu Tri, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Terakhir ketemu beberapa waktu lalu, sekarang tambah berubah Bu, tambah glowing gitu. Saya juga disulap jadi glowing hari ini. Disulap. Oke. Para pemirsa ATF Podcast, mungkin kita semua tahu bahwa Kota Wisata Batu itu merupakan sebuah kota dengan banyak bangunan termasuk hotel. Nah, tentu itu ada potensi kebakaran yang bisa saja terjadi. Makanya hari ini kita akan tanya-tanya langsung tentang bagaimana sih kesiapan dari teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkot Batu ini untuk menjaga Kota Batu dari peristiwa-peristiwa kebakaran. Saya ke Pak Pri dulu. Pak Pri, kira-kira tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu apa sih? Baik, terima kasih para pemirsa ATF Podcast dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Seko telah diberi waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Batu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Batu itu sesuai dengan SOTK yang dikeluarkan oleh Ibu Wali Kota melalui Peraturan Wali Kota Nomor 116 tahun 2021, bahwasanya nomenklatur kami adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Artinya kami ini tidak hanya melakukan aktivitas penanggulangan kebakaran, tapi ada sisi yang lain, yaitu penyelamatan. Nah, tugas-tugas yang ada di kami itu di samping melakukan aktivitas itu, kami juga ada aktivitas-aktivitas seperti melakukan pemberdayaan pada masyarakat, penyuluhan, sosialisasi, dan inspeksi proteksi kebakaran di mana-mana, di tempat-tempat usaha, di gedung-gedung yang lainnya. Itu mungkin Mas Eko. Ya, kalau dibandingkan dengan wilayah Malang Raya, ada Kota Malang, Kabupaten Malang gitu ya. Nah, di Kota Wisata Batu ini Dinas Pemadam Kebakarannya berdiri sendiri, tidak di bawah dinas lain. Ya. Apa urgensinya Pak? Begini, Kira-kira. jadi kami menerjemahkan dari instruksinya Permendagri nomor 16 tahun 2019 bahwasanya untuk kabupaten, kota, dan provinsi itu diupayakan untuk membentuk dinas mandiri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mandiri, dengan perhitungan atau scoring tertentu. Apabila skor itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah dinas, sekurang-kurangnya menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C. Artinya di situ ada 1 kepala dinas, 1 sekretaris, dan 2 kepala bidang. Nah, itu urgensinya. Sehingga kami di sini adalah
merupakan sebuah dinas yang otonom, dinas mandiri yang langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Ya, gitu. Berarti tipe apa Pak sekarang ini dinas Dalam di Batu sendiri? kenapa? Dinas pemadam kebakarannya tipe apa sekarang ini? Tipe C. Tipe C. Iya. Oh, ini tipe C. Jadi tipe yang paling rendah. Tipe yang paling Ya. rendah. Tapi sudah dinas sendiri. Ya. Nah, cuma tadi ditanyakan oleh Mas Eko, kenapa sih kok Harus menjadi dinas kan gitu? Karena potensi kebakaran itu di setiap daerah itu pasti ada. Ya. Ya, pasti ada. Dan kita Dinas Pemadam Kebakaran itu merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 bahwasanya Dinas Pemadam Kebakaran adalah urusan wajib pelayanan dasar sub ketertiban di ketertiban umum sub urusan kebakaran. Nah, karena kebakaran itu bagaimanapun juga itu pasti ada potensi itu, maka kami mendekatkan pelayanan ini didekatkan kepada masyarakat. Nah, sehingga Batu ini kan kota wisata. Ya. Panjenengan periksa kalau pada pada satu peak season atau di weekend, panjenengan bisa membayangkan kendaraannya bagaimana, tingkat okupansi hotel bagaimana, restoran dan tempat-tempat yang lain, tempat rekreasi bagaimana. Nah, ini harus kita lindungi semuanya. Karena Batu ingin menciptakan menjadi wilayah yang aman baik bagi masyarakatnya maupun bagi wisatawan yang hadir ke Kota Batu. Ya. Kita jamin keamanannya di situ. Begitu. Kalau kita melihat data Pak selama periode 2022 ini, kira-kira jumlah kejadian kebakaran di Kota Wisata Batu ini sampai berapa angkanya? Ini khusus kebakarannya Mas ya? Ya, kalau khusus kebakarannya itu kurang lebih sekitar 20 kejadian. Nah, 20 kejadian, tapi tidak serta-merta besar. Karena kecil pun katakanlah kebakaran satu ruangan saja itu juga sudah dilaporkan sebagai kejadian kebakaran. Gitu. Rata-rata Pak dari kejadian kebakaran itu apa yang terbakar dan karena apa? Rata-rata kebakaran itu yang sering adalah kamar tidur, ya, sama dapur. Kenapa kok kamar tidur? Itu biasanya warga itu kalau mengecas HP itu kadang-kadang kan lupa, begitu ditancapkan di colokan atau di stop kontak, kemudian HP-nya ditaruh di bantal atau di kasur, ditinggal. Nah, lama-kelamaan panas, akhirnya itu akan menyebabkan terjadinya kebakaran. Ya. Dalam 20 kejadian kebakaran itu, apakah sempat ada korban, Pak? Ada data korban, misalnya ada kerugian material? Kalau yang namanya kejadian kebakaran pasti ada kerugian material. Nah, cuman dari kerugian material yang ada dan material yang bisa kita selamatkan, itu lebih besar yang kita selamatkan. Contoh misalnya di sebuah ruangan ada kebakaran. Begitu kita bisa menanggulangi itu, kerugiannya mungkin antara 5 juta, 10 juta. Tetapi aset yang bisa kita selamatkan lebih besar, bisa ratusan juta. Berkenaan dengan korban jiwa, kalau di Kota Batu sampai saat ini itu alhamdulillah dan mudah-mudahan tidak terjadi, itu tidak ada sampai korban jiwa. Gitu, Pak. Jadi kenapa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkot Batu ini bisa meminimalisir kerugian material, Pak? Siap. Apa yang dilakukan? Begini, jadi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu ada 2 bidang. Yang satu adalah bidang pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana prasarana. Kemudian ada lagi satu bidang yaitu bidang pencegahan. Di bidang pencegahan ini ada seksi yang namanya seksi peningkatan kapasitas aparatur, seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, dan seksi inspeksi proteksi kebakaran. Kami memberdayakan struktur yang ada ini untuk turun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan, agar apa? Begitu ada timbulan api sedikit, itu bisa dia sendiri itu bisa langsung
menanganinya. Begitu nanti lapor damkar tinggal datang ngopi karena masyarakat sudah bisa menghandle sendiri, menanggulangi sendiri. Jadi memang karena cakupan wilayah dan jumlah SDM dan personilnya untuk efektivitasnya masih belum mampu untuk menjangkau semua ya Pak? Betul ya. Begitu atau bagaimana kira-kira? Jadi damkar itu kan ada pamio di masyarakat bahwasanya kalau ada kebakaran itu kan mesti damkar itu datangnya terlambat kan begitu. Nah kadang-kadang joke kami adalah ya mesti damkar itu datang yang terlambat. Kenapa? Karena ada kejadian dulu baru kita datang, mesti terlambat. Makanya oleh pemerintah itu dibatasi yang namanya respon time atau waktu tanggap maksimal 15 menit dari pemberitahuan ke kami sampai ke tempat lokasi dan siap untuk menembakkan air. Itu 15 menit. Itu sudah bisa dilaksanakan? Sudah sesuai dengan aturan? Alhamdulillah untuk kalau wilayah di sekitaran Kecamatan Batu atau ibu kota Batu itu bisa teratasi. Tapi mohon maaf kalau untuk warga masyarakat yang nun jauh di sana, katakanlah misalnya di Tulungrejo, di Jonggo, di Sumber Brantas, mohon maaf kami belum bisa mampu ke sana. Kenapa? Karena jangkauannya dari Mako sampai ke titik lokasi kemarin di Sumber Brantas itu lebih dari 25 menit. Artinya sifatnya api itu kalau dia lebih dari 15 menit itu sudah sulit untuk ditanggulangi. Makanya kami mengusulkan kepada bapak-bapak. Jadi ini solusinya? Ya, solusinya pos tadi. Solusinya membangun pos pemadam kebakaran. Ya, solusinya membangun pos pemadam kebakaran di masing-masing wilayah di kecamatan yang namanya pos sektor. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kerugian material dan imaterial bahkan korban jiwa bisa kita antisipasi. Ya. Gitu. Baik, saya ke Bu Tri. Bu Tri kan sebagai analis kebakaran atau ahli pertama. Apa sih tugasnya, Bu? Kalau tugasnya analis kebakaran itu kan menganalisis bangunan gedung. Apakah gedung itu memang sudah aman untuk digunakan, baik keamanan dari struktur gedung itu maupun keamanan dari orang-orang yang menempati gedung tersebut. Jadi ini lebih ke preventifnya ya untuk mitigasi juga melakukan pencegahan, sosialisasi kebakaran juga menjadi tugas kami di analis kebakaran. Berarti survei setiap gedung atau bagaimana? Ya, kita melaksanakan investigasi atau pendataan maupun pemeriksaan gedung. Jadi sarana proteksi aktif maupun pasif yang ada di gedung itu. Diminta apakah ada inisiatif untuk datang langsung ke gedung-gedung yang ada? Sementara ini kita dari petunjuk Bapak Kepala Dinas kita inisiatif untuk datang. Supaya kita mengamankan aset yang ada maupun pengunjung yang datang. Yang sudah dianalis, kira-kira ada berapa gedung? Karena kemarin sempat terhalang dengan pandemi ya Mas, jadi kita memang terbatas sekali. Kurang lebih mungkin baru sekitar 30-50 gedung yang kami datang. 50 gedung, itu dari total potensi yang harus dianalis ada sekitar berapa gedung kalau di Batu? Kalau yang selama ini ya yang sudah berjalan ini kan baru kita himbauan saja, himbauan untuk apabila ada kekurangan, misalnya contoh jumlah apar yang kurang, baru kita menghimbau saja, Mas. Itu mungkin kurang lebih sekitar 20 gedung. 20, enggak potensi secara keseluruhan yang ada di Kota Batu. Ini kan tadi yang baru terrealisasi sekitar 30 ya. 30 atau 20 tadi? 30 ya? 30-an gedung. Nah, kalau skala potensi ini kan banyak gedung-gedung itu. Ada berapa itu? Sudah terdata atau belum? Paling nggak masuk listing. Ini masih kita proses pendataan, Mas. Karena kan banyak sekali kita kalau bicara aja perumahan itu terus berkembang, Mas, gitu. Jadi data kita itu harus terus update gitu loh. Karena kan rawan kebakaran itu bisa terjadi di mana dan kapan saja. Kalau selama ini sudah dianalisis itu dari sektor apa? Gedung sektor apa? Dari sektor pendidikan ada, dari instansi seperti rumah sakit itu biasanya kita juga sudah pernah menganalisis hotel, tempat wisata, juga bangunan-bangunan yang ada yang lain di kota. Nah, sesudah dianalis, lalu apa tindak lanjut berikutnya? Kita membuat laporan hasil dari kunjungan kami bahwa di situ ada kekurangan seperti apa yang perlu diperbaiki, seperti itu sementara. Kalau selama ini sudah dilakukan advice dari teman-teman dari 30 itu? Ya,
sudah langsung dilakukan ya? Oh, karena kan kita datang dulu ke sana, Mas, kita melakukan, baru nanti dari gedung yang kita kunjungi kita undang ke kantor untuk kita sampaikan hasilnya seperti apa. Mungkin ada bantahan, oh ternyata ada nih di gudang kami nih, nah seperti itu. Apa yang ternyata belum dipasang, seperti itu. Nah seperti itu, Mas. Ya, jadi dilengkapi dengan kelengkapan. Bagaimana respon rata-rata pemilik gedung atau pengelolanya? Terus rata-rata sangat baik, Mas, soalnya kan ini juga demi keselamatan ya, gitu, keselamatan gedung maupun penghuni gedung. Jadi kalau misalnya kita lihat potensi gedung kan banyak di Batu. Apa kira-kira tantangan yang paling sulit untuk melakukan proses pendataan itu, Putri? Kalau ya itu, Mas, yang paling sulit itu, kalau tantangan paling sulit itu apa ya, Mas? Ya ini masa pandemi kemarin itu, jadi terbatas sekali langkah kami untuk itu, sedangkan sebenarnya itu sangat urgent untuk keselamatan kita bersama. Ini secara kepentingan pemilik gedung sebenarnya untuk mitigasi ya. Iya. Nah, Pak, kaitan dengan tadi sudah dianalisis, tentu ini kan juga sebagai modal kan, bagaimana memetakan tingkat-tingkat kerawanan. Kalau misalnya di seluruh wilayah Kota Wisata Batu ada nggak peta kerawanan bencana kebakaran, rawan kebakaran? Ya. Kami punya peraturan induk atau buku induk atau kitab sucinya lah, gitu kita kira. Kalau jadi kita itu punya yang namanya RISPK, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Jadi rencana induk sistem proteksi kebakaran itu akan memotret semuanya berkaitan dengan peta kerawanan kebakaran. Kemudian sumber-sumber air, kemudian titik-titik hidran di mana kita perlu tempatkan, kemudian pos-pos pemadam kebakaran itu perlu di mana. Nah, di situ muncul, di situ muncul di RISPK itu. Nah, kemudian dari RISPK itu muncul yang mana RSCK. Jadi RSCK itu Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran. Nah, itu sudah lebih spesifik. Nah, dari peta-peta itu, dari peta-peta kerawanan itu jelas ada di mana sih lokasi yang rawan. Nah, kita petakan ada di situ lokasi rawan yang bersifat hunian, ya, seperti kawasan tidak tertata, yang bangunan-bangunannya sangat padat, bahkan mobil kami saja nggak bisa masuk. Nah, bagaimana kalau nanti ada di sana itu kebakaran? Kita harus sudah punya planning untuk melakukan action ke sana apabila kejadian kebakaran. Kemudian tempat-tempat wisata atau tempat-tempat usaha. Ya, tempat-tempat usaha itu di Batu itu kan banyak usaha keripik ya, Mas ya. Banyak usaha keripik, banyak usaha gorengan-gorengan. Ini juga potensi yang ada di situ. Kemudian yang ada di bawah sana itu banyak pengusaha-pengusaha kerajinan kayu. Itu juga rawan. Bahkan menurut catatan kami, dari 3 potensi ini justru yang terakhir itulah yang sering kejadian industri kriya kayu, pengolahan kayu itu justru yang sering. Dari data yang masuk ke kami itu yang sering kejadian. Di daerah mana itu, Pak? Di Kecamatan Jonerjo. Di Jonerjo. Iya. Nah, apa yang sudah dilakukan dari teman-teman pemadam? Pada saat ini setelah dianalisa oleh teman-teman analis, kita melakukan tindakan sosialisasi. Kemudian penyuluhan. Karena kalau penyuluhan itu sifatnya kan sering indoor. Ya. Tapi kalau di situ ada demonstrasi, maka kita akan keluar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Tri tadi, bahwasannya yang sudah kita analis, salah satunya yang banyak adalah di rumah sakit. Nah, karena apa? Di rumah sakit itu juga rentan, kan gitu. Apalagi rumah sakit itu nanti kalau seandainya, mudah-mudahan tidak terjadi, ada kebakaran, kemudian dokternya lari, perawatnya lari lah, terus pasiennya gimana? Nah, ini perlu kita edukasi seperti itu. Edukasi bagi pengguna gedung ya. Bagi pengguna gedung. Untuk paling tidak pencegahan awal seperti apa, penanganan awalnya. Karena itu nanti kita akan menggandeng tim K3-nya gedung itu. Nah, tim K3-nya gedung itu nanti juga akan kita gandeng untuk khusus menangani kebakaran.
Ya, Pak Pri, kalau dalam proses penanganan kebakaran itu kan paling tidak kita harus pegang peta lokasi. Gitu. Ya. Nah, sejauh ini ada nggak dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Pemkot Batu ini memiliki blueprint dari masing-masing gedung yang ada di Batu, sehingga itu perlu untuk paling tidak dalam proses penanganan itu tim kita itu tahu nggak sampai terjebak, terjebak api dan lain sebagainya karena sudah tahu morfologi gedungnya seperti apa gitu kira-kira. Ini yang mungkin perlu lebih intens untuk menghimbau kepada ownernya gedung atau pengelola gedung agar bisa bekerja sama kepada kami, karena bagaimanapun juga kami itu mitra. Ya, kami itu mitra, bukan mencari-cari. Nah, artinya sampai saat ini kami belum ada satupun gedung yang memberitahukan kepada kami, ini loh blueprint gedung saya. Kalau seandainya ada kebakaran, larinya kemana sih? Di mana sih aparnya? Di mana hidranya? Di mana pompanya? Nah, ini nggak ada. Sehingga justru teman-teman itu kekhawatirannya adalah begitu dia masuk, kemudian dia terjebak di dalam. Nah, ini kan bahaya. Ini kan kekhawatiran kita seperti itu. Tapi alhamdulillah teman-teman semuanya yang ada di Damkar Batu itu khususnya yang ASN itu sudah mengantongi sertifikat keahlian minimal pemadam 1. Kalau Mbak Tri ini pemadam 1 sudah dilewati, bahkan ke inspektur muda. Ya. Makanya dia punya kewenangan untuk menginspeksi. Dengan brevetnya itu tadi dia sudah punya kewenangan untuk melihat lebih dekat tentang potensi itu. Kalau misalnya tidak ada peta lokasi di awal, Pak, ketika sebuah gedung terjadi kebakaran, apa yang dilakukan dari teman-teman PMK ini, Pak? Ini kan buta nih. Betul. Jadi misalnya ada sebuah kejadian kebakaran di sebuah tempat usaha, hotel misalnya, kemudian di lantai 2 kamarnya ada di tengah, ya minimal kita akan berkoordinasi dengan pihak manajemen hotel, pihak security hotel untuk menunjukkan jalurnya di mana. Nah, kemudian kita akan melakukan aktivitas itu, tapi bagaimanapun juga teman-teman wajib hukumnya dibekali dengan yang namanya SCBA. Apa itu, Pak? Self-contained breathing apparatus, alat pernafasan yang biasanya oleh teman-teman pemadam digendong di belakang untuk diving itu. Nah, itu kalau di mana di pemadam itu namanya SCBA. Dan kami alhamdulillah punya alat seperti itu sekaligus generator pengisi oksigen murninya. Ya. Berarti kalau dari sisi sarana dan prasarannya sudah cukup atau belum untuk paling tidak menekan angka atau mengatasi kebakaran yang ada di Kota Batu yang sudah dimiliki dari teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, Pak Tri? Ya, jadi kalau kita hitung nilai, Mas, ya, dengan ring nilai 1 sampai skala 1 sampai 10, kira-kira Batu itu antara 7 sampai 7,5 sudah terpenuhi. Nah, 7 sampai 7,5 terpenuhi. Cuman ada hal-hal yang belum kami penuhi, otomatis sifatnya adalah jumlah, kuantitasnya yang belum. Ada berapa unit sih, Pak, kalau mobil pemadamnya yang dimiliki dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batu ini? Mobil pemadam kebakaran khususnya yang fire truck atau pumpernya itu ada 5. Mungkin ada yang belum tahu pumper itu apa? Nah, pumper itu ya mobil pemadamnya itu. Yang untuk nyemprot itu? Ya, yang untuk nyemprot. Nah, itu ada 5, kita punya 5. Kemudian mobil supply-nya kita punya 2. Kenapa kok kita butuh mobil supply? Gini, mobil pumper tadi atau fire truck tadi, mobil pemadam itu kan harganya mahal, miliaran. Nah, kalau dia ini nanti pada saat melakukan aktivitas penanganan kebakaran, habis nyemprot, ngambil air, habis itu datang lagi nyemprot, yang disemprot tadi apinya yang kecil tadi membesar lagi. Maka harus dan nggak efektif. Supply. Nah, makanya dia pada saat kejadian kebakaran, mobil pumpernya itu tadi atau fire trucknya tadi mencari lokasi yang